Nepangan Nami Abdi Muhammad Aldo. Nepangkeun Nami Abdi Kristus Nepangkeun Nami Abdi Nurmati Suci. Nepangkeun Nami Abdi Nadi CTP Desa. Nepangkeun Nami Abdi Netma Netira. Nepangan Nami Abdi Muhammad Hafiz. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mewawancara tentang Museum Tekstil di daerah Jakarta Barat. Perkenalkan kakak, boleh? Oke, saya Yuli. Di sini saya jadi guide di Museum Tekstil. Boleh? Ya, untuk pertanyaannya yang pertama, berapa umur kakak? Kalau umur kelahiran 2003, sekarang umur 20 tahun. Apakah sudah berkeluarga? Belum, saya masih kuliah semester 5. Oke. Kalau boleh tahu tinggal di daerah mana? Ya, kalau di sini saya tinggal di Jakarta Pusat. Saya asli kuliah di Lampung. Jauh ya. Iya, magang di Museum Tekstil, jadi guide, tour guide. Berapa lama kalau boleh tahu sudah kerja di sini? Kalau magang saya sudah hampir jalan sebulan, tapi kalau di proposal hampir bulan Desember saya magang di sini. Siapa sih pendiri museum ini kak? Jadi Museum Tekstil ini didirikan oleh Ibu Tien Soeharto, istri kedua presiden. Jadi aku cerita sedikit tentang sejarah museum. Awalnya itu Museum Tekstil itu berbentuk villa, lalu dibeli sama orang Prancis. Orang Prancis. Setelah itu diresmikan menjadi markas TNI, teman-teman. Lalu diresmikan kembali menjadi panti jompo. Lalu direnovasi hingga membentuk Museum Tekstil ini. Berarti peti jomponya masih ada atau sudah nggak ada? Sudah nggak ada, kan udah dibangun berbentuk museum. Terakhir sebelumnya jadi panti jompo sebelum berbentuk museum ini. Kira-kira berapa luas museum ini sih kak? Luas Museum Tekstilnya sekitar 2000 meter persegi. Luasnya di museum ini. Sebelah masih banyak gedung-gedung lagi sih sebenarnya di belakang. Untuk Museum Tekstil kapan jam buka dan jam tutup museum ini? Kalau jam operasional Museum Tekstil ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, teman-teman. Paling banyak jenis batik apa yang dipajang? Nah, kalau jenis batik, kebetulan pembukaan batik artisan Nusantara. Jadi jenis-jenis batik ini asalnya dari Jawa, lebih dominan ke Jawa, teman-teman. Bisa dilihat kan kayak berasal dari Solo, Cirebon, Pekalongan, Jawa Tengah. Ada di dalam dari Bali sebenarnya, cuma satu batik doang. Dari Bali. Bukan dari Jawa ya? Iya, dominan lebih ke Jawa Tengah. Dan mengapa batik-batik yang berada di sini harus dipajang dan dikenang? Kenapa? Karena batik yang di sini biar masyarakat tahu akan batik pada zaman dahulu, batik-batik khususnya yang ada batik-batik di Nusantara, batik-batik yang sudah lama dikoleksi di museum. Bisa melihat keanekaragaman batik yang ada di Indonesia, gitu teman-teman. Berapa lama pembuatan batik-batik biasanya kak? Kalau berapa lama, setahu aku itu ada di belakang. Jadi di belakang itu ada gedung penyimpanan kain-kain. Biasanya itu dipegang sama konvektor. Aku kurang tahu berapa lama pembuatan batiknya. Siapa sih kak biasanya yang sering menjaga dan membersihkan museum ini? Kalau membersihkan museum ini lebih ke petugas kebersihannya. Ya. Ada OB di sini. Kalau yang menjaga biasanya Bu Heti.
Dia termasuk anggota Yayasan Batik Indonesia gitu. Terus gimana sih Kak cara ngerawat museum ini agar tetap terawat? Kalau ngerawat museum, tadi yang aku bilang contohnya kayak di sebelah galeri batik itu lagi diadakan renovasi. Jadi itu direnov biar membentuk museum yang baru gitu kan. Karena ini udah termasuk museum bangunan lama gitu. Harus direnov. Apalagi di belakang juga masih ada pendopo yang benar-benar bangunan itu masih ini banget, zaman dahulu banget. Ada yang udah bocor, rusak gitu. Jadi harus direnov kembali jadi baru. Terus selanjutnya bagaimana pendapat Kakak tentang museum ini? Kalau menurut aku nih museum tekstil ini kayak museum yang bernuansa Eropa Barat gitu, masih ada konsep Barat. Kalau yang lain kan apa ya, masih konsep modern gitu. Kalau ini kan ada konsep, yaitu tadi karena dari sejarahnya dari bekas markas TNI, terus lanjut ke panti jompo dan sampai akhirnya membentuk diresmikan museum ini gitu. Selanjutnya apa saran Kakak ke depannya untuk museum ini? Kalau saran sih itu tadi sih, kalau misalnya ada pameran kan, karena di museum ini konsepnya kontemporer berubah-ubah. Jadi kalau bisa pamerannya tuh lebih hektik lagi, jadi masyarakat bisa ingin tahu ada pameran apa aja sih yang ada di museum ini gitu. Misalnya kan ini sekarang bulan ini pameran batik karya artisan, bisa jadi nanti pameran selanjutnya pameran non tenun non batik gitu. Apa sih non tenun batik gitu kan, biar tahu juga gimana belajar nggak cuman batik doang. Kan kalian juga masih tahu kain-kain panjang yang ada di Nusantara gitu.